Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safa Nadira. Di sini saya akan membahas tentang wabah penyakit COVID-19 atau coronavirus yang sudah marak di berbagai negara serta cara pencegahannya. Jadi, COVID-19 sendiri atau coronavirus ini adalah suatu penyakit yang awalnya ditularkan oleh hewan lalu berkembang pesat dari manusia ke manusia. Awal dari penyakit ini berasal dari negara Cina, yaitu tepatnya kota Wuhan, di mana di sana terdapat pasar yang menjual berbagai hewan seperti contohnya kelelawar, lalu ada tikus, ular, katak, dan hewan-hewan inilah yang menyebarkan coronavirus itu sendiri. Coronavirus ini penyebarannya sekarang sudah di negara-negara lain, jadi nggak cuma di Cina aja, di negara-negara lain seperti Indonesia, Amerika, Italia, Australia, Jerman, lalu ada Malaysia juga, Singapura, itu sudah terkena wabah ini. Jadi wabah coronavirus ini statusnya oleh WHO udah dinyatakan sebagai wabah pandemi, di mana wabah pandemi sendiri adalah suatu wabah penyakit yang penyebarannya dari negara ke negara. Seperti yang kita ketahui, di berbagai negara pun sudah melaksanakan lockdown sebagai salah satu cara pencegahan supaya penyakit ini tidak menyebar luas lagi ke negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, kita sudah menerapkan lockdown juga, di berbagai wilayah juga sudah melockdown. Jadi dari wilayah kayak satu wilayah ke wilayah lainnya tuh sudah tidak bisa gitu. Dari negara pun juga seperti itu. Saat turis ingin ke Indonesia atau di negara lain gitu, kedatangan turis itu udah tidak bisa, dan ataupun yang warga Indonesia yang masih ada berada di negara-negara lain. Jadi selain di lockdown, pemerintah juga udah melaksanakan dan mewaspadai, mengasih peringatan gitu untuk kita selalu stay at home di rumah, menjaga diri kita self quarantine, dan lagi kita harus social distancing. Jadi kita kalau misalnya ketemu orang harus jaga jarak. Kalau misalnya untuk bersalaman kita bisa pakai sikut aja. Jadi kayak tosan sikut gitu. Lalu kayak sapa aja gitu, jangan terkena tangannya lah atau pegang-pegang apa gitu. Sebenarnya COVID-19 ini penyebarannya itu dari manusia ke manusia lewat saat dia batuk atau bersin. Jadi saat dia batuk atau bersin itu keluar kan seperti kayak tetesan air liur keluar gitu, dan itu tuh kalau misalnya kena ya kita bisa aja gitu terpapar virus corona ini. Lalu untuk stay at home di rumah, semua aktivitas kayak bekerja, belajar itu di rumah semuanya. Aktivitas atau kegiatan yang di luar rumah itu udah tidak dilakukan lagi. Jadi kita kalau misalnya apa-apa, ya sekarang zamannya canggih, kita belajar online, yaitu lewat daring, lewat aplikasi, lewat internet gitu, dan bekerja juga bisa lewat online juga. Selain kalian harus stay at home, kalian juga harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih informasi, karena banyak banget oknum yang memanfaatkan penyakit ini. Jadi itu dia bikin berita hoax, dan contohnya itu ada waktu itu aku lihat di Facebook. Jadi itu katanya coronavirus ini dapat disembuhkan jika kita mengkonsumsi telur setiap harinya. Coba bayangin aja kita setiap hari makan telur, dan kalau misalnya semudah itu makan telur, kenapa para dokter sekarang tuh harus mencari tahu ini cara pusing-pusing gitu mikirin cara ngobatinnya kayak apa. Kalau misalnya ngobatin dengan telur ya kenapa malah tambah marak? Harusnya kalau misalnya ngobatinnya hanya dengan telur, harusnya penyakit ini udah selesai dari kapan tahu gitu. Dan Cina pun harusnya juga udah tahu cara penanganannya. Cina sendiri aja sekarang belum bisa menangani. Jadi banyak banget oknum-oknum yang menjual hand sanitizer atau masker. Jadi hand sanitizer atau masker ini adalah salah satu alat untuk mencegah supaya kita tidak terpapar atau terkena coronavirus.
Dan waktu itu ada berita tentang anak-anak gitu, remaja, dia mengambil hand sanitizer yang ada di toko-toko atau ya supermarket gitu. Dia ambil, dia usi ulang punya dia. Jadi itu yang harusnya dipakai untuk berbagai banyak orang, maksudnya banyak orang, dia malah memanfaatkan untuk diri dia sendiri, egois gitu. Jadi kita tuh harus harus tahu diri juga. Kita tuh walaupun kita beli ya, belanja di sana, belanja di toko itu, harusnya kita jangan egois. Yang sekarang tuh yang membutuhkan hand sanitizer dan masker tuh semua orang membutuhkannya. Dan kita butuh buat menjaga diri kita juga, buat menjaga ya orang-orang tercinta kita, kayak teman, keluarga. Itu kan kita juga harus menjaga, kita harus berpikir gitu loh. Kita kan manusia, makhluk sosial. Dan lagi masker sekarang tuh harganya mahal banget, hand sanitizer juga mahal, lalu dijual begitu aja. Dan harganya, dengan harga tuh yang berkali lipat mahal banget, parah. Untuk oknum-oknum yang jualan itu tolong banget, untuk kayak kita juga harus pilih-pilih. Kalian juga harus tahu, masker-masker yang jual ini tuh beberapa tuh ada yang palsu gitu, ada yang KW. Jadi tuh dia bikin per gunung gitulah, dia bikin nggak tahu sebanyak apa, terus dijual mahal padahal itu mereknya palsu. Dan yang kedua, hand sanitizer itu, dan hand sanitizer sekarang banyak banget yang jualan yang palsu juga. Jadi tuh kayak cara pembuatnya tinggal pakein alkohol sendiri lah, bikin sendiri, dan kita nggak tahu dosisnya kayak apa. Jadi kesimpulannya, karena penyakit ini juga udah berkembang pesat banget, udah membahayakan, udah mengakibatkan beresiko orang yang terkena itu tuh bisa meninggal gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah, jangan egois. Kita harus, pokoknya jangan egois, itu utama banget. Kita jangan egois, karena sekarang tuh bukan hanya kalian gitu, satu orang yang panik, tapi satu negara, kayak hampir satu dunia lah nih ntar panik gara-gara wabah ini. Jadi untuk menguranginya, untuk mencegahnya, kita tuh jangan egois, itu utama banget. Dan yang kedua juga, kita harus pintar-pintar milih informasi, karena informasi itu sekarang kan karena kita di rumah terus, pasti online terus gitu loh. Lihat berita juga online, lihat di TV. Kalau di TV kan mungkin beberapa orang sekarang jarang ya nonton TV, pasti megangnya handphone. Handphone tuh pasti alat yang dibawa kemana-mana lah itu. Jadi harus pintar-pintar cari informasi yang benar dan bukan hoax gitu. Lalu yang paling penting juga, jaga kesehatan, stay at home, jangan bandel. Itu yang paling itu jangan bandel. Yang ya, masa kalian mau kena sih, kasihan dong orang terdekat kita, kayak keluarga. Kalau misalnya kalian kena, keluarga sedih, terus beberapa orang yang terkena kan meninggal, terus habis itu dikuburnya ya dikubur aja, kita ya nggak deket-deket dari mayat itu, kasihan gitu loh. Makanya kita harus pinter-pinter lah, dipakai otaknya. Oke.